Episode 4 Queen of Tears dimulai dengan setelah ciuman. Hyun-woo mengikuti Hae-in dengan harapan mencoba menghapus pesan perceraian dan mengamankan masa depannya sementara Hae-in salah paham karena kasih sayang. Hyun-woo masuk ke kamar Hae-in saat dia berada di kamar mandi dan berhasil menghapus teks sebelum dengan canggung pergi ketika Hae-in menangkapnya. Saat mencoba melewati kata sandi Hae-in, Hyun-woo menemukannya sebagai 1031. Terungkap bahwa keduanya mengharapkan bayi dan ini adalah tanggal lahir. Kami belum benar-benar tahu apa yang terjadi setelahnya. Kembali ke kampung halaman Hyun-woo, keluarganya berbicara tentang Hyun-woo. Ibunya mengenang interaksi yang dia lakukan dengan ibu Hae-in. Dari sini, dia menyadari bahwa keluarga Hae-in sangat berbeda dari mereka, tidak hanya dari perspektif uang tetapi juga dengan kasih sayang keluarga. Di tempat lain, Hyun-woo merasa tertarik pada Hae-in dan terkejut dengan penemuan ini. Dia mulai berpikir dia terlihat cantik, senyumnya membuatnya tersenyum dan dia khawatir dia jatuh di eskalator. Dia bahkan membeli sepatu barunya, mengatakan bahwa berbahaya baginya untuk berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia menyampaikan kejadian ini kepada temannya yang menunjukkan bahwa dia mungkin mencintai Hae-in tetapi Hyun-woo menepisnya. Di tempat lain, Hae-in dan Eun Seong bertemu dengan pemilik Hersina. Dia merasa terganggu oleh sepatu Hae-in yang Hyun-woo berikan padanya. Eun Seong membantu Hae-in memeras pemiliknya untuk membuat kesepakatan bisnis. Kemudian, Hae-in memanggil Hyun-woo untuk memberinya kabar baik. Hyun-woo dan temannya menafsirkannya sebagai wasiatnya, tetapi terungkap bahwa Hae-in telah menemukan sebuah organisasi yang bekerja pada terapi sel CAR-T yang bersedia membantunya. Peluangnya adalah 51%. Sementara Hae-in sangat gembira, dunia Hyun-woo hancur. Dia mempertimbangkan dua skenario. Jika dia tidak menceraikannya dan dia hidup hingga 50 tahun, Hyun-woo harus mentolerir mertuanya dan Hae-in selamanya. Tetapi jika dia menceraikannya, Hae-in mungkin akan membunuhnya. Dia menanggapi dilema ini dengan berteriak sambil berlari. Di tempat lain, Beomja, bibi Hae-in terlalu baik kepada ayahnya dan curiga begitu, sangat mengecewakan ketua yang menganggapnya sombong. Pada saat yang sama, kita melihat Mo Seol-hee dan Eun Seong melakukan pertukaran diam. Eun Seong sedang dalam perjalanan untuk bertemu Hae-in, banyak ketidaksenangan Hyun-woo. Sementara Eun Seong dan Hae-in sedang mendiskusikan bisnis, Hyun-woo cemburu dan mencoba yang terbaik untuk memantau keduanya. Hyun-woo kemudian memberitahu temannya bahwa dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan Eun Seong. Sementara itu, Soo Chol mencoba untuk dekat dengan Eun Seong untuk mendapatkan proyek taman petualangannya tetapi Eun Seong tidak terlalu tertarik. Grace Go menunjukkan kepada ibu Hae-in betapa berpengaruhnya Eun Seong dan memanipulasinya dengan mengatakan bahwa Hae-in berusaha menghentikan proyek Soo Chol. Beberapa saat kemudian, kami menemukan bahwa Eun Seong, Grace Go dan seorang pria yang tampaknya adalah mantan direktur Queens, bersekongkol. Mereka merencanakan sesuatu yang besar terhadap kelompok Queens. Ibu Hae-in, dipengaruhi oleh Grace Go, menghadapinya tetapi Hae-in merasa tidak enak badan dan Hyun-woo membuat alasan bagi mereka untuk menyelesaikan percakapan untuk hari itu. Dia kemudian menyarankan untuk memberitahu keluarga tentang kondisi Hae-in tetapi dia mengaku bahwa dia tidak ingin orang tuanya merasa kehilangan anak lagi. Di tempat lain, rencana Eun Seong dibuat jelas. Mereka harus mengumpulkan saham Queens dengan menipu para direktur untuk menempatkan saham Queens mereka sebagai jaminan. Sepertinya mereka mencoba mengambil alih grup Queens. Mereka juga berencana mengirim ketua ke penjara dengan mengirimkan bukti penuntutan atas dana perusahaan yang disedot. Pada saat yang sama, Beomja mencoba mengatur pertemuan antara ketua dan kakak tertuanya dengan menipu ketua tetapi semuanya. Kami menemukan bahwa putra tertua mencoba memberikan bukti terhadap ketua, berpikir bahwa ketua berusaha menjadikannya kambing hitam. Ketua tidak berniat untuk berdamai dengan putra tertuanya. Mo Seol-hee mencoba menghibur ketua dengan membuatkannya sup yang biasa dibuat ibunya untuknya ketika dia sakit. Di departemen store, dua pelanggan mendatangkan malapetaka dengan menuntut pengembalian uang yang tidak adil. Salah satunya mendapat kekerasan. Hae-in, yang lewat, mengenali karyawan yang ibunya menderita kanker, dan turun tangan. Dia mendukung karyawannya dan meminta keamanan untuk membawa keduanya ke kantor polisi. Kembali ke kampung halaman Hyun-woo, ayahnya mencalonkan diri sebagai kepala desa tetapi kampanyenya sangat kurang.
Selain itu, ada desas-desus tentang menantu perempuannya yang tidak pernah mengunjungi keluarga, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pendukung yang berpengaruh. Saat ayah Hyunwoo akan kalah dalam kampanye, Hae-in tiba dan mengadakan pesta untuk desa. Terungkap bahwa saudara perempuan Hyunwoo mengiriminya pesan yang menjelaskan situasinya dan dia segera bereaksi. Ibu Hyunwoo memberitahunya tentang kedatangan Hae-in di desa. Hae-in mengenang di kamar Hyunwoo dan bertemu keponakannya untuk pertama kalinya, yang kebetulan adalah putra bungsu Hyunwoo. Dia memberinya tumpangan di mobil tetapi ketika dia berdiri di sana, dia terjebak dalam halusinasi lain dan akhirnya tersesat. Sementara itu, Hyunwoo telah mencari Hae-in di seluruh kota dan khawatir. Dia akhirnya menemukannya dan menegurnya. Hae-in menangis mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sana. Hyunwoo kemudian mencoba menghiburnya dengan memeluknya. Dalam epilog, kita melakukan perjalanan ke masa lalu dan menemukan bahwa Hyunwoo dan Hae-in bertemu ketika mereka masih di sekolah menengah sebentar. Terungkap bahwa Hae-in tidak punya teman di sekolah dan akan berangkat ke AS ketika dia bertemu Hyunwoo. Hyunwoo memasang plester pada lukanya karena jatuh sebelum dia pergi untuk selamanya.